Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menjerat Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kini memasuki babak krusial. Sidang kali ini beragendakan pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan kubu terdakwa. Di saat jaksa meminta majelis hakim untuk menolak mentah-mentah eksepsi tersebut dan mendesak agar sidang langsung dilanjutkan ke tahap pembuktian, Dr. Tifa dan tim penasihat hukumnya justru membongkar rentetan kejanggalan fatal yang terjadi di sepanjang proses hukum ini. Bukan sekadar pembelaan formal, pihak Dr. Tifa melayangkan perlawanan sengit atas konstruksi perkara yang dinilai dipaksakan. Mulai dari misteri berkas, 26 saksi ahli yang tak kunjung diserahkan secara lengkap oleh JPU, tuduhan pasal Undang-Undang ITE yang dianggap salah sasaran, hingga sorotan sosiologis mengenai ketidaklaziman riwayat alma mater UJM Joko Widodo. Di ambang putusan selama majelis hakim, inilah bedah tuntas 5 kejanggalan proses hukum menurut Dr. Tifa, dari masalah berkas hingga riwayat UJM. Fondasi awal dari sebuah kasus pidana pencemaran nama, baik atau fitnah, seharusnya bertumpu pada adanya pihak korban yang merasa dirugikan dan keberatan. Namun, dalam kasus yang menjerat Dr. Tifa, tim penasihat hukum justru menemukan anomali besar sejak perkara ini digulirkan. Kasus ini berakar dari sebuah kajian yang dilakukan oleh Dr. Tifa terhadap dokumen digital yang pertama kali diunggah oleh pihak bernama Dian Sandi. Secara hukum, jika dokumen atau kajian tersebut memuat kekeliruan, pihak yang bersangkutan seharusnya melayangkan sanggahan atau laporan keberatan. Kenyataannya, hal tersebut tidak pernah terjadi. Lebih lanjut, tim penasihat hukum menegaskan bahwa tidak ada unsur niat jahat atau mens rea dari apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Kajian opini tersebut murni merupakan bentuk pelaksanaan hak dan amanah konstitusi warga negara untuk menyampaikan pikiran. Bahwa pokok perkara ini adalah perihal kajian yang dilakukan oleh Dr. Tifa terhadap dokumen digital yang dimuat oleh Dian Sandi, ya. Kemudian dikaji oleh Dr. Tifa dan tidak pernah ada sanggahan dari pihak Jokowi maupun para pendukungnya yang menyatakan bahwa dokumen itu palsu atau asli. Termasuk Dian Sandi. Termasuk Dian sendiri juga tidak pernah sih, tidak pernah membantah apa. Jadi yang dia tidak punya perasaan. Dia tidak punya perasaan difitnah atau dicemarkan nama baiknya karena memang dia adalah benda mati. Jadi yang dilakukan oleh Dr. Tifa itu dalam rangka melaksanakan amanah konstitusinya untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya tentang barang bukti itu. Jadi tidak ada, di situ harus ada mens rea-nya. Jadi itu adalah amanah konstitusi, merupakan haknya Dr. Tifa untuk menyampaikan pikirannya. Nah, kemudian kalau pikirannya itu dipidanakan seperti ini, itulah yang terjadi di persidangan ini. Anomali kedua yang digugat secara frontal oleh tim penasihat hukum di persidangan adalah mengenai siapa yang seharusnya duduk di kursi pesakitan. Tim hukum menilai proses hukum yang menimpa Dr. Tifa bukan lagi sekedar kekeliruan administrasi, melainkan sebuah manipulasi keadilan yang nyata. Mereka menggunakan istilah hukum yang lugas, yaitu reversal of judicial process atau pemutarbalikan proses penegakan hukum. Menurut tim hukum, aparat penegak hukum telah membalikan logika peradilan dengan memidana pihak yang menyuarakan kebenaran dan kritik konstitusional, alih-alih memeriksa subjek yang menjadi inti persoalan keabsahan ijazah tersebut. Nah, kalau kita perhatikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum ini adalah melakukan apa yang disebut pemutarbalikan penegakan hukum. Pemutaran balikan penegakan hukum ini adalah
apa yang kami sebut sebagai pemutarbalikan proses penegakan hukum, atau yang disebut adalah yang kami istilahkan sebagai reversal of judicial process. Apa ini artinya? Yang seharusnya dijadikan terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun kemudian yang didudukkan sebagai terdakwa adalah proses sebaliknya, yaitu Dr. Tifa. Penegakan hukum seperti ini ya adalah ancaman serius terhadap kehidupan berdemokrasi dan bernegara secara berkeadilan. Karena hukum itu diciptakan bukan untuk nakut-nakuti warga negara. Kejanggalan ketiga menyangkut keterbukaan dokumen persidangan yang dinilai sengaja ditutupi oleh jaksa penuntut umum. Dr. Tifa secara langsung membongkar keengganan jaksa untuk menyerahkan berita acara pemeriksaan dari 26 saksi ahli yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Bagi kubu terdakwa, penahanan dokumen ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak hukum. Dokumen BP, terutama dari 4 ahli digital forensik, adalah jantung utama dari pembuktian kasus UU ITE ini. Tanpa dokumen tersebut, tim hukum dipaksa bertarung dengan mata tertutup di ruang sidang. Meskipun pihak Dr. Tifa telah berulang kali melayangkan permohonan resmi, baik melalui surat tertulis maupun instruksi langsung di ruang sidang, hingga persidangan ketiga berkas krusial tersebut tak kunjung diberikan secara utuh. Masyarakat Indonesia, Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga, dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami terima. Ya, BAP lab forensik itu tidak kami terima sampai dengan hari ini. Ya, itu yang paling penting di dalam sidang ini. Kejanggalan keempat yang dibongkar secara telanjang oleh tim penasihat hukum adalah kekacauan konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum. Jeratan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang dituduhkan kepada Dr. Tifa dinilai sebagai sebuah pemaksaan pasal hukum yang fatal, salah sasaran, dan diistilahkan oleh tim hukum sebagai fenomena lain yang gatal, lain yang digaruk. Secara hukum, pasal-pasal ITE tersebut mensyaratkan adanya perbuatan fisik seperti mengubah atau menciptakan dokumen digital palsu agar seolah-olah otentik. Faktanya, dalam berkas bukti jaksa, tidak ada satupun berita acara pemeriksaan laboratoris yang dilampirkan. Terlebih lagi, yang dipermasalahkan dari Dr. Tifa bukanlah tindakan fisik mengubah dokumen, melainkan perkataan atau opini yang disampaikan dalam acara talk show bersama Aiman Widjaksono. Tim hukum menegaskan, jika jaksa bersikeras mengategorikan opini Dr. Tifa sebagai perbuatan pidana ITE, maka prasyarat utamanya adalah Joko Widodo harus terlebih dahulu mengakui secara terbuka bahwa dokumen digital yang ada pada Dian Sandi memang benar ijazah miliknya dan menyatakan keberatan. Absennya pengakuan resmi tersebut membuat dakwaan jaksa dinilai cacat logika. Terkait dakwaan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32. Yang pertama terhadap dakwaan ini, dalam daftar barang bukti tidak satu pun dari apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris itu yang dilampirkan.
Yang kedua, bahwa dakwaan ITE mengubah, menciptakan dan sebagainya dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar sesuatu yang palsu seolah-olah otentik, benar, asli. Jadi perbuatan. Tapi yang didakwakan oleh saudara penuntut umum bukan tentang perbuatan, melainkan apa? Perkataan. Perkataan apa? Perkataan saudara Tifa dalam acara yang dipandu oleh saudara Aiman Wicaksono. Itu perkataan, bukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, ini yang namanya lain yang gatal, lain yang digaruk. Mengapa saya kata begitu? Bahwa terkait dengan dokumen punya Sandi, ya, siapa? Dian Sandi, ya, dokumen itu terkait dengan ITE mengubah dan seterusnya tadi itu. Tetapi oleh jaksa, saudara tadi degas sendiri kan di ruangan sidang, dalam tanggapan terhadap kami, dia itu mencampur adukan dengan pasal-pasal terkait dengan fitnah. Ini lain yang gatal, lain digaruk. Kalau pasal fitnah bukan di situ, dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kalau ITE nggak ada urusan dengan fitnah. Karena tidak ada urusan dengan fitnah, maka urusan kita dengan pemilik dokumen. Inilah yang kami dalilkan dari sejak awal. Siapa pemilik dokumen? Dian Sandi, gitu loh. Nah, Dian Sandi itu nggak pernah ngelapor, nggak pernah keberatan. Yang keempat, kalau jaksa akan menggunakan kegiatan perkataan saudara Tifa dalam acara dengan Aiman Wicaksono sebagai delik perbuatan mengubah, menciptakan dan sebagainya, maka yang terjadi haruslah pertama kali dahulu adalah Jokowi mengatakan apa yang dimiliki oleh Dian Sandi itu benar adalah ijazah saya dan saya keberatan dengan perbuatan saudara Tifa. Ini tidak pernah ada pengakuan oleh saudara Jokowi bahwa yang ditunjukkan oleh saudara Dian Sandi itu adalah miliknya. Benar seperti itulah dokumen saya, ijazah saya, nggak pernah ada itu. Mengapa sekarang tiba-tiba dia teriak-teriak, ya seolah-olah itu adalah miliknya. Kalau betul, ya dia nggak usah menunjukkan ijazahnya. Dia cukup mengatakan kepada pers, kepada kita semua, bahwa itu yang ditunjukkan saudara Dian Sandi milik saya keberatan, diolah oleh saudara Tifa. Begitu kira-kira. Sebagai sesama alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Tifa membeberkan analisis sosiologis yang tajam terkait kejanggalan riwayat pendidikan Joko Widodo. Ia menyoroti fakta bahwa sejak menjadi wali kota Solo pada 2005, Gubernur DKI hingga Presiden Republik Indonesia klaim kelulusan Joko Widodo dari UGM. Justru baru mencuat masif pada 2017, tepat setelah kasus hukum Bambang Tri Jokowi undercover bergulir pada 2016. Dr. Tifa menilai ada ketidaklaziman budaya di internal kampus. UGM yang biasanya sangat bangga dan selalu mengundang formal alumni yang sukses menjadi pejabat publik, justru diklaim tidak pernah mengundang resmi Joko Widodo. Ia juga membandingkan sikap pasif Joko Widodo dengan tokoh nasional alumni UGM lainnya. Absennya Joko Widodo dari seluruh tradisi alumni ini memicu tanda tanya besar sosiologis bagi Civitas Akademika UGM. Apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Lojigandro Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya subuh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM dan tidak pernah diundang oleh UGM.
itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Dan juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.